Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami, dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Hai viewers, selamat datang di video Pview by Paramavida, aku Ladia Group. Nah, di sesi video Pview kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan brainstorming untuk mendapatkan ide atau solusi dalam masalah. Tentunya saya tidak sendirian di sini, viewers. Saya bersama Bapak Muhammad Khalid yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Halo Pak Khalid. Halo Mbak Nomi, apa kabarnya? Baik Pak, Bapak kabarnya gimana Pak? Baik juga Mbak Nomi, udah lama ya kita nggak ketemu ya? Wah, lama sekali nih Pak. Puji Tuhan sehat juga Pak. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, mungkin ada di antara rekan-rekan profesional kita yang baru menonton nih Pak. Boleh diceritakan dulu Pak kesibukannya sekarang lagi apa? Kesibukan saya sehari-hari saat ini selain menjadi staf pengajar FAS ya di salah satu perguruan tinggi swasta, saya juga saat ini sebagai founder dan team leader dari aplikasi konseling psikologi online yang kita beri nama Sahabatku. Gitu Mbak Nomi. Saya bersama orang yang tepat nih Pak. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak untuk rekan-rekan profesional jangan lupa ya subscribe YouTube channelnya Paramavida. Oke, terima kasih juga Pak udah menyempatkan waktu untuk kita sharing dan diskusi hari ini. Sama Mbak Nomi, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baik, karena kita hari ini temanya tentang penggunaan brainstorming nih Pak, boleh diceritakan menurut Bapak sendiri brainstorming itu apa sih Pak? Brainstorming seperti yang tadi sudah Mbak Nomi sampaikan di awal ya, itu kan suatu proses untuk mengeluarkan ide-ide dalam memecahkan suatu permasalahan atau juga berguna untuk pengembangan bisnis ya. Jadi pengembangan bisnis di sini tidak hanya yang sifatnya secara komersial tapi juga secara teknikal. Jadi teman-teman di bidang IT pun juga sebetulnya fungsi brainstorming ini juga sangat dibutuhkan gitu ya dalam bekerja. Seperti itu Mbak Nomi. Oke, kalau dari manfaatnya nih Pak, apa sih manfaat kita melakukan brainstorming ini as a team? Manfaatnya sendiri tentunya seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal juga, bahwa ini kan tujuannya untuk mengeluarkan ide-ide. Nah, ide ini kan berarti orisinil milik dari individu tersebut atau milik tim ya yang sudah mulai dielaborasi, diperkaya gitu sehingga ini menjadi satu masukan baru bagi perusahaan dalam mengembangkan bisnis atau memperbaharui SOP atau standar operational prosedur yang sudah berjalan selama ini. Mungkin yang tadinya agak panjang ya SOP-nya dipersingkat. Nah, ini juga bisa dilakukan melalui proses brainstorming itu tadi. Oke, kalau kita kan untuk mendapatkan ide-ide yang seperti Bapak sebutkan tadi nih Pak, gimana kita cara mengawalinya sebagai tim ini Pak? Cara kita memulai brainstorming ini sendiri? Nah, untuk memulai brainstorming ini boleh dibilang sulit-sulit mudah ya, sulit-sulit gampang gitu ya, karena yang paling terpenting adalah tidak ada tekanan, tidak ada gangguan pada saat proses diskusi itu berlangsung. Jadi misalnya nih ada seorang atasan melakukan proses brainstorming, yuk kumpul semua, kita akan brainstorming nih, kan? Nah kalau kondisinya sudah agak memaksa, mendesak seperti itu akan sulit karena kunci utama dari brainstorming itu adalah tanpa tekanan, tanpa ada gangguan. Ya. Karena itu juga ketika kita berproses dalam brainstorming ini tadi, yang dibutuhkan adalah ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif itu akan timbul ketika kita dalam kondisi yang nyaman.
Nah, kemudian yang kedua, kita harus bisa memberikan ide-ide yang spontan. Ide-ide spontan ini tadi tentunya harus diperkaya juga. Kita harus siap-siap juga nih dengan kira-kira kalau saya menemukan ide seperti ini, akan dilanjutkan seperti apa ya? Kita akan mengelaborasi seperti apa? Siapa nanti yang akan melakukan tugas tersebut? Siapa nanti yang akan menjalankan? Seperti apa prosesnya? Itu semua harus sudah kita pikirkan ketika kita sudah mulai berdiskusi terkait dengan brainstorming ini tadi. Jadi memang prosesnya sangat ini ya Mbak ya, cukup menarik sebetulnya ketika kita sudah mulai bisa terbuka satu sama lainnya, percaya satu sama lainnya bahwa kita saling mendukung, kita punya ide-ide yang baik sehingga ini bisa kita implementasikan ke depannya. Baik Pak. Sekarang berdasarkan pengalaman Bapak sendiri nih, bagaimana ya Pak cara mendalami metode untuk brainstorming ini Pak? Untuk melakukan atau mendalami brainstorming ini yang jelas memang kita tidak boleh ada tekanannya atau paksaan dari mungkin dari atasan kita atau mungkin kita lagi nggak enak mood kita gitu ya, sehingga kalau misalnya ini terjadi pada kita maka ini akan istilahnya menutup pikiran kita gitu. Padahal kalau misalnya untuk brainstorming ini kan kita harus fresh banget pikiran kita ya. Nah kemudian kita kumpulkan tim, jelaskan tujuan brainstorming ini apa, harapannya apa, dan apa yang akan kita lakukan nanti ke depannya. Nah, kemudian kita jelaskan juga kepada tim kita masalah-masalahnya apa sih sekarang ini yang terjadi. Nah, itu perlu menjadi poin penekanan juga kepada tim kita. Karena dengan menguraikan masalah-masalah yang terjadi selama ini, itu akan membantu kita untuk tim ini bisa berpikir, oh ternyata untuk menyelesaikan satu masalah ini apa yang harus kita lakukan ya. Terus kemudian baru kita mengumpulkan ide-ide ini. Nah pada saat mengumpulkan ide-ide dari masing-masing anggota tim, salah satu yang tidak boleh kita lakukan adalah menginterrupt. Jadi jangan misalnya Mbak Nomi bilang kayaknya untuk mempermudah pekerjaan kita enak deh kita ngumpulnya dalam satu ruangan bareng-bareng gitu sambil ada snack time dan segala macam gitu. Nah mungkin si pemimpin diskusinya bilang, oh nggak gitu, nanti budget kita habis. Nah kalau udah kayak gitu berarti kan kita akan ada masalah ya, akan ada tertutup nih ide-ide kita. Biarin aja berkembang terlebih dahulu. Nah baru ketika semua ide sudah terkumpul, kita pilah-pilah mana ide-ide yang kira-kira bisa diimplementasikan dan mana yang tidak. Tapi yang tidak ini jangan dibuang dulu, tetap disimpan. Nah, ide-ide yang bakalan kita implementasikan, kita susun mana yang akan menjadi prioritas utama, mana yang prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga setelah selesai itu semua terkumpul, kita bisa cross-check kepada atasan kita atau bahkan ke expert yang ada di perusahaan. Misalnya, ini ide-idenya terkait dengan bidang marketing. Bisa loh kita tanyakan ke teman-teman di bagian finance, memungkinkan nggak kalau misalnya kita mengadakan kegiatan seperti ini? Budgetnya ada atau tidak? Gitu ya. Jadi perlu ada cross-check lagi setelah proses brainstorming itu dilakukan. Itu Mbak Naomi. Untuk sekarang ya Pak, dari tahun 2020 sampai 2022 sekarang nih Pak, kita kan ada di tengah-tengah masa pandemi ya Pak, jadi masih semi-virtual. Nah, karena banyak di antara rekan-rekan kita yang pasti juga pernah melakukan brainstorming atau meeting secara online ya Pak, menurut Bapak, apakah lebih efektif secara online atau offline? Sebetulnya kedua-duanya sama-sama efektif ya, tergantung bagaimana cara pembawaan kita atau diskusi berjalan secara virtual. Nah, yang jelas memang yang lebih efektif itu yang secara offline ya, secara bertemu secara langsung, karena tidak ada kendala tentunya kan, terutama kalau misalnya online itu kan kendala jaringan. Kemudian setelah kita membuat satu rencana melakukan secara virtual, kita bisa menggunakan tools yang akan kita pakai nih dalam proses brainstorming ini tadi. Mungkin kita bisa sediakan G-form-nya terlebih dahulu ya, link G-form untuk diisi mengenai tujuannya apa, terus kemudian masalah-masalahnya apa, dan apa yang diharapkan. Dan setelah itu gunakan metode-metode yang bisa dimanfaatkan. Misalnya dengan menggunakan Jamboard itu tadi ya. Kalau Jamboard itu kan bisa kita menuliskan ide-idenya apa, terus bisa dielaborasi oleh teman-teman lainnya gitu ya. Nah setelah ide-ide itu semua terkumpul,
kita baru nih diskusikan, kita evaluasi dalam main room itu tadi. Misalnya kalau menggunakan metode Zoom gitu ya. Setelah itu kita masuk ke dalam main room. Nah, kita jelaskan ini nih sekian ide yang terkumpul. Baru kita perdalam lagi ide-ide tersebut dengan masuk ke dalam mungkin breakout room ya, atau diskusi kecil. Dan setelah diskusi kecil itu selesai, baru kita kumpulkan lagi ke dalam main room untuk memfinalisasi hasil akhirnya seperti apa. Jadi sebetulnya sama-sama efektif sebetulnya Mbak Naomi ya. Justru dengan adanya model brainstorming secara online ini akan menambah akan menjadikan salah satu cara baru bagi sebuah perusahaan untuk melakukan brainstorming bisa di mana aja. Gitu Mbak Naomi. Berarti lebih efisien ya Pak untuk yang tempat tinggalnya mungkin jauh untuk melakukan betul. bersama. Betul. Dan ingat ya, proses brainstorming itu kan keleluasaan ide ya. Kebayang kalau misalnya Mbak Naomi disuruh brainstorming secara online, Mbak Naomi lagi ada di tengah kerumunan orang banyak atau di pantai. Nah, biasanya kalau di pantai itu kan bebas kita memandang kemana aja. Otomatis ide-ide itu akan berkembang dengan baik. Pak, luar biasa. Kita sudah mengetahui nih Pak, aspek-aspek untuk melakukan brainstorming tadi ya. Dari ada metodenya, ada manfaatnya. Nah, untuk menurut Bapak nih Pak, siapa saja sih Pak yang harus memahami konsep brainstorming ini? Untuk memahami konsep brainstorming ini, selain para leader, tentunya semua karyawan. Ya, karena dengan kita memiliki kemampuan untuk brainstorming secara tidak langsung, artinya kita juga produktif dalam bekerja. Kebayangkan kalau misalnya ditanya sama atasan, kira-kira kamu punya ide apa nih? Oh nggak tahu Pak, oh nggak tahu Bu. Nah itu kan akan rasanya gimana ya? Kok ini orang nggak bisa menyumbangkan ide apa-apa ya untuk perusahaan gitu. Nah tapi kalau kita memiliki konsep brainstorming dengan baik, maka ketika atasan menanyakan kira-kira ada ide apa ya untuk ini, Pak boleh nggak kita diskusi? Bu boleh nggak kita diskusi? Nah itu akan jauh lebih enak ya, dan bekerja pun akan terasa lebih efektif. Oke. Menurut Bapak tadi kan brainstorming ini pasti krusial ya Pak dalam melakukan contohnya project ya Pak dalam pekerjaan kita nih. Yeah. Kalau misalnya dalam menerapkan brainstorming dalam pekerjaan sehari-hari ya Pak, apakah ada detail penting yang mungkin selama ini banyak di antara rekan-rekan kita terlewat atau lupa begitu Pak? Apakah ada Pak? Iya, satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita ya, pada saat kita pergi bekerja aja, itu suatu proses untuk mengeluarkan ide-ide baik itu sudah mulai terjadi. Ya. Jadi jangan kalau misalnya kita, misalnya Mbak Naomi sehari-hari kalau ke kantor naik apa nih? Naik angkutan umum? Angkutan umum bisa Pak? Naik angkutan umum ya, misalnya naik angkutan umum. Kan dari situ kita bisa lihat ya, kenapa sih kok orang harus antri atau harus berkejar-kejaran ke angkutan umum, kan ada angkutan umum lainnya. Terus kadang-kadang kita suka mikir, sebetulnya enak loh kalau misalnya angkutan umumnya ada di posisi seperti ini gitu. Nah, ketika kita sudah memiliki hal-hal pemikiran seperti itu bisa kita implementasikan ke dalam pekerjaan kita sehari-hari. Misalnya, kita banyak deadline. Nah, ketika banyak deadline ini apa sih yang bisa kita lakukan? Oh, mungkin kita bisa minta pekerjaan tersebut lebih awal. Atau misalnya dengan deadline yang kita sudah lihat nih polanya, deadline-nya baru lagi, maka yang pertama diberikan ke kita supaya nggak numpuk, supaya nggak antri atau supaya nggak berdesak-desakan, ya kita selesaikan satu persatu dengan cara membagi waktu yang tepat. Gitu. Nah, jadi ketika kita dalam proses sehari-hari, entah itu kita sedang menunggu angkutan umum, entah itu kita sedang makan siang di kantor gitu ya, banyak proses yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa kita terapkan ke dalam pekerjaan kita. Berarti brainstorming ini dapat dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita ya Pak? Bisa Betul. Apa saja tadi Bapak contohkan dari bagaimana kita melihat kehidupan sehari-hari ini. Contoh saya tadi kan ya Pak, naik angkutan umum. Iya, betul Mbak Naomi. Iya, oke. Berarti banyak aspek-aspek baru ya Pak? Iya. Oke. Dalam melakukan brainstorming ini juga Pak, apakah Bapak memiliki saran-saran dari Bapak sendiri nih untuk rekan-rekan profesional kita untuk mendapatkan hasil yang efektif?
Yang paling utama sih saya titip pesan aja kepada para leaders atau para atasan, ketika kita menginginkan ada suatu terobosan baru di dalam sebuah perusahaan atau ide-ide baru, itu sebaiknya kita selalu menciptakan suasana kerja yang kondusif, suasana kerja yang nyaman. Ya, ketika semua sudah tercipta di dalam ruang kerja atau perusahaan tersebut, suasana yang nyaman dan kondusif, itu otomatis ketika kita ingin melakukan proses brainstorming akan berjalan dengan baik juga. Ya, karena contohnya gini, kalau misalnya suasana kerjanya juga nggak nyaman dan nggak enak, terus tiba-tiba kita disuruh datang ke dalam satu ruangan untuk melakukan proses brainstorming, itu yang ada ide nggak akan keluar. Karena yang ada semua merasa saling ketakutan, ya ada apa sih ini mau ngapain sih gitu ya. Nah, jadi titip pesan sekali untuk para atasan atau para leader untuk bisa menjaga suasana bekerja yang nyaman dan kondusif. Luar biasa Pak, diskusi kita hari ini mengenai penggunaan brainstorming ya Pak, untuk mendapatkan ide atau solusi dalam masalah. Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak atas waktunya, kita sudah discuss bareng, udah sharing-sharing nih dari pengalaman Bapak juga kan. Iya. Semoga rekan-rekan profesional yang menonton mendapatkan insight baru atau sudut pandang supaya bisa memahami brainstorming itu seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang efektif. Baik. Mungkin dari Bapak ada sedikit penutup? Sedikit saran saya saja buat kita, kalau tadi saya terakhir sudah menyampaikan untuk leaders dan atasan, bagi kita tentunya sebagai seorang karyawan atau seorang staff yang ada di dalam perusahaan, lihatlah sekeliling kita. Karena dengan melihat sekeliling kita menemukan ide-ide apa yang mungkin bisa berguna untuk perusahaan. Demikian, Mbak Naomi. Oke, Pak. Oke, karena sesi hari ini sudah selesai, saya ingin mengingatkan kembali untuk para rekan-rekan, jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel Paramavida beserta sosial medianya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.